Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar teman-teman? Semoga terus diberikan kesehatan ya dalam masa-masa yang berat ini, di masa pandemi ini, di pandemi COVID-19. Hari ini saya mau mempresentasikan tentang usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Budaya Musik Hip Hop dalam membentuk pergaulan remaja umur 16-20 tahun di Papua, dalam film dokumenter ekspositori melalui Departemen Penyutradaraan. Penelitian ini dilatar belakangi dan landasan teorinya ya. Itu kalau saya mau menjelaskan, kalau pada dasarnya itu budaya dari suatu kelompok atau etnis pun tidak hanya berkembang pada daerah lahirnya saja. Akhirnya budaya tersebut juga bisa mencapai ke berbagai tempat, salah satunya adalah budaya musik. Menurut Philip Shepard, musik pun dapat mempengaruhi pertumbuhan otak, khususnya dalam perkembangan pendengaran, bahasa, dan hubungan kedua sisi otak. Begitu pula musik hip hop sangat mempengaruhi mental dari pendengar ataupun penikmatnya. Diambil dari Encyclopedia Britannica, musik hip hop adalah musik yang lahir dari wilayah Bronx, New York City, itu di Amerika Serikat ya, di mana musik ini dikembangkan dari budaya hip hop sebagai subculture. Jadi musik hip hop dan budaya hip hop itu sebenarnya suatu hal yang berbeda, tapi musik hip hop itu adalah bagian dari budayanya, subculture dari budayanya, oleh kaum yang membuat budaya ini berasal dari kaum Afrika Amerika dan Latin Amerika. Jadi mayoritas yang berkulit hitam ya. Musik hip hop biasanya dimainkan dengan musik latar yang ritmis dan disertai dengan rapping, di mana setiap katanya dinyanyikan menurut ketukan. Beberapa bagian lain dari musik hip hop sendiri adalah DJ, breakdancing, dan beatboxing. Dalam musik hip hop ini, rapper biasanya menuangkan seluruh perasaannya melalui lirik yang dibuatnya. Biasanya juga mengarah kepada musuh, antar geng, daerah, golongan. Musik hip hop ini pun dianggap agresif biasanya oleh masyarakat, apalagi dalam suatu situasi ada yang disebut namanya rap battle ya, atau mungkin beberapa rapper biasa mereka membuat namanya diss track. Jadi itu adalah suatu lagu yang menyindir musuh atau menyindir golongan lain. Itu biasanya berisinya hujatan, biasanya dilakukan secara bergantian, biasanya saling berbalas-balasan, kata-katanya tajam, pedas, dan kadang sedikit kasar. Di Papua juga perkembangannya dimulai dari tahun 2005. Bagaimana ini bisa berkembang saat beberapa komunitas rapper terbentuk dimulai dari kota Timika dan mulai menyebar ke seluruh kota-kota lain seperti Jayapura, Nabire, ke Sorong, dan ke tempat-tempat lainnya. Jadi semenjak itu ada mulai tumbuh ya beberapa komunitas di setiap kota, bahkan di setiap kota ada sekitar puluhan komunitas. Ada juga grup hip hop ataupun rapper yang independen. Karena perkembangannya pesat terutama pada anak-anak remaja ya. Sekarang terdapat banyak rapper muda dari Papua yang mulai berkarya. Menurut Scott Crossley dalam African American Review, musik hip hop dalam masa pertumbuhannya telah digambarkan sebagai suara bagi kaum muda yang latar belakangnya kehilangan hak, terpinggirkan, dan daerahnya berpenghasilan rendah. Karena budaya hip hop mencerminkan realitas sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan mereka. Seperti halnya pada masyarakat Papua yang mengalami hal yang serupa. Pertama, secara fisik mereka serupa ya, mereka berkulit hitam, berambut keriting. Tapi juga masalah sosial mereka juga mengalami hal yang serupa, seperti rasisme yang sekarang juga secara kebetulan terjadi di Amerika, dan itu pun masih ada juga dialami oleh masyarakat Papua. Dan secara politik gitu. Jadi mereka juga kadang lagu-lagu mereka tuh menyindir hal tentang rasisme dan pemerintah politik gitu. Jadi ya itu. Jadi mereka cepatlah buat menyerap budaya ini karena mereka mengalami hal yang serupa. Hal yang related itu pasti akan cepat untuk diserap. Jadi mereka dengan gampang mereka alami apa yang saya alami, dan mulai mencari tahu, dan akhirnya mereka juga mereka serap budayanya tanpa sadar. Dengan cepat ya mereka bisa meniru dari awal style berpakaian,
mereka mulai rapping dan beberapa juga gaya hidupnya. Dari menurut psikologis dari John W. Sandrock dalam Lifespan Development, para remaja pun sangat mudah untuk menerima hal tersebut. Karena pada masa umur 16-20 tahun adalah masa remaja akhir di mana sifat mereka ingin menunjukkan diri, menjadi pusat perhatian, mempunyai cita-cita yang besar. Mereka juga masih idealis, pencapaian diri sangat menonjol. Mereka pemikiran logis, abstrak, dan waktu-waktunya biasa dipakai di luar keluarga. Salah satu efek dari pubertas yang membuat mereka bukan hanya berubah secara fisik ya, tapi juga dalam berpenampilan, bahkan mencoba beberapa penampilan yang baru agar mereka mendapat perhatian. Dan juga psikologi dari Amerika bernama G. Stanley Hall mengungkapkan bahwa dalam buku ilmiahnya itu tentang hakikat masa remaja. Hal mengungkapkan bahwa masa remaja adalah masa yang penuh dengan konflik dan buayan suasana hati di mana pikiran, perasaan, dan tindakan bergerak pada kisaran antara kesombongan dan kerendahan hati. Mereka bisa bersifat nakal, terus mereka tiba-tiba baik, mereka juga bisa mau sendiri, terus tiba-tiba dia mau bersama temannya. Jadi ini masa-masa kalau kita sering katakan adalah masa yang labil ya, yang tidak tentu. Jadi dalam penelitian ini juga saya akan memvisualkannya dengan film dokumenter. Film dokumenter sendiri itu adalah penyajian fakta ya, jadi itu bukan hal yang dibuat. Dokumenter tidak menciptakan suatu peristiwa, kejadian, merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Ya, dapat untuk berbagai tujuan ya, seperti informasi berita, investigasi, fakta, biografi, dan lainnya. Tapi saya akan juga membawakan dalam film dokumenter expository, merupakan film dokumenter yang bersifat penjelasan, explanation. Jadi banyak juga nanti akan dalam dokumen expository ini yang saya akan jalankan, ini akan melibatkan banyak narasi, bagaimana mereka juga narasi yang deskriptif gitu. Jadi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan di dalam gambar, dalam setiap shot itu akan dijelaskan dalam deskripsi atau voice over, agar hal-hal yang tidak bisa dijelaskan menjadi jelas bagi para penontonnya. Jadi rumusannya masalah ada berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan. Rumusan masalah itu bagaimana film dokumenter expository ini dapat memvisualkan dari budaya musik hip hop yang mempengaruhi masyarakat Papua berdasarkan permasalahan sosial yang terjadi di sana. Sifat dan karakter remaja Papua juga yang mencari jati diri melalui musik hip hop. Yang kedua, batasan masalah yang membatasi. Bagaimana film dokumenter expository memvisualkan budaya hip hop pada remaja usia 16-20 tahun di Papua. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, agar kita mengetahui bagaimana pengaruh budaya asing yang kuat pada anak remaja usia 16-20 tahun di Papua dan perkembangannya bagaimana. Yang kedua, untuk membuat karya film dokumenter expository untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat setempat. Manfaat penelitian. Yang pertama adalah bagi masyarakat untuk memberi pengetahuan ya tentang perkembangan anak remaja di Papua dan masalah yang dihadapinya. Bagi ilmu pengetahuan juga untuk mengetahui asal-usul budaya asing yang masuk pada masyarakat Papua. Yang ketiga, bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam membuat film dokumenter expository untuk bisa melanjutkan kuliahnya dengan baik. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang dilakukan itu adalah secara penelitian kualitatif. Jadi ini penelitian menggunakan perspektif dari partisipan ya, atau narasumber sebagai sumber dari penelitian gitu. Metode menulis menggunakan teknik observasi dan wawancara dalam pengkajian atau pengumpulan data. Data yang didapat berupa deskripsi atau hasil catatan dari objek penelitian. Kesimpulan sementara yang didapat dari penelitian ini adalah karena ada keserupaan secara fisik dan sosial membuat anak remaja di Papua cepat menyerap budaya dan musik hip hop. Dimulai dari gaya berpakaian mereka sampai kepada masalah sosial dan politik yang serupa. Hal tersebut membuat para remaja yang sedang mencari jati dirinya memilih untuk menjadi seorang rapper atau musisi musik hip hop. Jadi mereka mulai menemukan jati dirinya waktu mereka melihat suatu budaya yang benar-benar related atau berhubungan dengan mereka punya kehidupan sosial. Jadi sekian dari saya. Semoga dimaafkan jika masih ada kesalahan kata-kata.
ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya mohon maaf, semaaf-maaf ya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Terus berjaga-jaga, cuci tangan, biar kita terus sehat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan sekian.